Yang Iya. hari ini masih membahas tentang PSU Power Supply Unit komputer ya. Ya, kita selesaikan dulu dasar-dasarnya. Iya. Ya paling kurang 2 periode aja. Setelah itu kita baru membahas yang lain, yang lebih penting. Oh, Begitu seterusnya nanti. Jadi setiap item kita selesaikan dulu, kemudian baru loncat ke yang lainnya. Supaya lengkap. Oke ya. iya, iya. Yang bahas apa hari ini yang? Tanda-tanda kerusakan daripada PSU itu sendiri. Nggih. Yang umum terjadi. Nggih. Saya mulai ya. Iya. Begini, ada tanda-tanda umum yang biasa terjadi pada PSU, yaitu tanda-tanda kerusakan. Ini sudah saya catat di sini, tapi tanda kerusakan itu tidak hanya ini, enggak. Ini sebagian di antaranya yang umum terjadi. Saya mulai dari yang pertama ya, Nggih. yaitu sering booting sendiri. Jadi sebuah komputer itu tahu-tahu booting sendiri gitu. Yang dimaksud booting sendiri itu ketika dia kondisi off ya. Iya. Jadi sudah di off kan gitu, tahu-tahu dia nyala sendiri begitu. Nah ini salah satu penyebabnya adalah kemungkinan ada kerusakan daripada PSU itu sendiri. Tapi tidak selalu itu ya. Kerusakan tombol yang ada di depan itu juga bisa menyebabkan itu. Yang kadang-kadang dia nyentuh dengan sendirinya ya. Iya, Itu bisa terjadi. Tapi seandainya tombol itu udah bagus, terus dia sering kayak begini, lah itu adalah power supply-nya kemungkinan ada masalah. Oh, nyala sendiri ya? Iya, nyala sendiri kadang-kadang itu. Kayak dihidupkan jin. Ya, ya banyak orang yang bilang begitu ya, ada jinnya. Oke ya. Nggih. Kemudian yang kedua, komputer tidak mau nyala. Jadi sudah tombolnya ditekan, nggak mau nyala dia. Oh iya, iya. Nah itu salah satu tanda kerusakan daripada PSU itu sendiri. Dengan syarat tombol yang ada di casing itu normal. Normal. Ya, ada kalanya itu kerusakannya bukan di situ karena tombolnya itu yang masalah. Ya, Oh iya. kalau ternyata tombolnya itu normal ya, kemudian komputer tidak mau nyala, nah itu salah satu tanda bahwa PSU bermasalah. Iya. Kemudian yang berikutnya overheating pada PSU. Overheating itu adalah panas yang berlebihan, ya. Jadi di sini overheating ini overheating over itu lebih, heating itu panas. Jadi panas yang berlebihan. Yang dimaksud di sini ini adalah PSU-nya itu panas. Oh. Nah, kalau itu terjadi, itu bisa mengakibatkan nanti tiba-tiba power supply itu mati sendiri. Mati mendadak. Kalau tidak, karena panas dia, karena dia ada di dalam casing, panasnya itu bisa menyebar loh. Menyebar ke ruangan di situ, Iya, itu iya. bisa mempengaruhi komponen-komponen yang terakit di situ, kayak chip-chip dan sebagainya. Iya, iya, iya. Ya, makanya ini berbahaya. Kalau ada yang panas kayak begitu, segera Diganti. ya diganti gitu ya. Nah, panasnya ini juga bisa terjadi karena kipasnya ya. Kipasnya kurang kenceng gitu. Biasanya sudah mulai melambat, itu bisa terjadi overheating. Jadi, overheating atau panas yang berlebihan pada PSU itu salah satu tanda kerusakan dari PSU itu sendiri. Harus cepat diganti. Kemudian, yang berikutnya ini sulit di-on-kan dan nunggu waktu lama. Maksudnya, ketika tombol ditekan begini, sulit sekali dia nyalanya. Oh iya, iya. Kadang-kadang perlu nunggu waktu lama begitu. Iya, iya, iya. Iya. Nah, itu juga salah satu tanda kerusakan PSU dengan syarat kayak tadi tombolnya itu normal loh ya. Iya, Normal. Lah ini juga sering terjadi. Saya punya satu itu sekarang, komputer yang saya gunakan satu itu kayak begitu. Iya. Ya, belum saya ganti. Nah, kemudian tanda yang berikutnya, dinyalakan itu kadang nyala, kadang enggak gitu. Nah, itu juga salah satu tanda kerusakan dari Iya. PSU itu sendiri. Iya. Tetap dengan syarat tombolnya normal. Oh, Ya, itu. Jadi batasannya di situ. Kemudian terjadi overvolt atau undervolt. Jadi kalau overvolt itu voltase yang berlebihan. iya, iya. Kalau undervolt, voltasenya turun. Iya. Kalau biasanya pedagang tuh bilang ngedrop gitu. Oh iya, iya.
Nah, itu tanda PSU rusak ya. Ya. Kemarin sudah kita bahas, overvolt itu yang bahaya. Oh, iya. Kalau misalnya yang 12 volt tiba-tiba naik 13 volt, lah itu bisa bermasalah kemana-mana itu. Iya, iya. Ya, yang dapat ya aliran langsung seperti hard disk itu kan langsung tuh dapat dari power supply. Ya. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan di situ. Ya. Kalau undervolt itu biasanya akibatnya ringan ya, misalnya restart sendiri, Oh, iya. kayak begitu komputer nggak mau nyala, lah itu biasanya undervolt. Nah, kemudian ini dia sering terjadi itu, ketika digunakan dia restart sendiri gitu, Iya, iya. ya, jadi restart sendiri. Nah, kadang orang bilang begini, loh kalau restart sendiri itu biasanya Pak, pasta yang ada pada prosesor kurang. Iya, itu juga bisa menyebabkan restart sendiri. Iya. Ada lagi yang bilang, memorinya nggak beres, Pak. Yaitu yang disebut RAM itu nggak beres. Iya, kerusakan itu juga bisa merestart sendiri. Iya. Ada lagi, Pak, malware. Kayak bangsanya virus dan sebagainya. Bisa mengakibatkan restart sendiri. Iya. Jadi komputer restart sendiri itu banyak penyebabnya. Salah satunya adalah kerusakan daripada PSU itu sendiri. Oh, oke, oke. Ya, salah satunya. Jadi jangan sampai ya ngomong kalau restart sendiri berarti ini, jangan ya, karena banyak itu penyebabnya. Kemudian di sini mendadak ya yang namanya hard disk, HDD. Kemudian ada SSD juga, ada ODD. ODD itu optical disk drive. Contohnya adalah DVD ROM drive atau CD-ROM drive ya. Itu serentak dia nggak mau bekerja. Ya, kadang kalau hard disk itu nggak mau berputar gitu. Kalau itu serentak kayak begitu, artinya ada kerusakan di PSU itu. Yaitu saluran listriknya itu nggak beres. Mungkin undervolt ya, mungkin malah nggak menyalurkan listrik, bisa jadi. Ada masalah di situ, itu artinya ada masalah di PSU. Jadi salah satu penyebabnya itu. Kemudian ini, kalau ini ada kaitannya ya, suara lebih bising, itu ada kaitannya dengan kipas ya. Kadang-kadang PSU itu tenang awalnya, terus sekarang kok jadi bising sekali gitu. Oh iya, iya. Ya, itu biasanya kipasnya kotor atau putarannya sudah nggak normal. Ya nggak normal, agak sedikit berbelok-belok gitu ya, berguncang-guncang. Nah, ini tanda kerusakan ya. Kalau sudah kayak begini, diganti aja. Dan masih ada tanda-tanda kerusakan yang lain ya. Mungkin kalau kita bahas jadi lebih panjang. Setidak-tidaknya kita sudah tahu ini adalah tanda-tanda daripada kerusakan pada PSU. Seperti itu. Ada pertanyaan yang? Ya, ya. Ini kan kalau yang nomor 1 itu sering booting sendiri saat off ya? Ya, ya. Misalnya kalau terjadi ngejlek atau mati lampu, tiba-tiba komputer kan mati, terus mau nyala, listrik nyala, terus komputer ikut nyala langsung, itu bukan PSU ya yang? Oh, kadang-kadang bukan PSU itu aturan di BIOS, itu ada pengaturan kayak gitu. Oh, itu bukan nyala sendiri ya yang? Ya, kadang-kadang malah nggak begitu kok. Jadi komputer ini nyala ya, kemudian kita shutdown. Setelah di shutdown, powernya itu yang nancap ke sumber listrik kita tarik. Iya. Nah, kemudian kita tancapin lagi, nyala sendiri dia. Iya. Nah, itu pengaturan di BIOS itu. Oh. Ya, itu ada pengaturannya di situ. Ada lagi. Sudah yang, terima kasih yang. Sama-sama.